Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Koirul Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba sedikit sharing tentang uh, lazy loading dan eager loading pada Laravel gitu ya teman-teman. Jadi apa sih keuntungan kita menggunakan lazy loading dan keuntungan ketika kita menggunakan eager loading gitu ya. Oke, di sini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Kalau misalnya saya nggak sesuai dengan best practice saya, tolong dikoreksi. Nah, jadi saya tadi itu lagi ngoding dan ini adalah open source project ya dari GitHub. Itu saya dapat dari sini ya, teman-teman. Nah, saya dapat source code-nya itu dari sini dan ya dimana ini itu dia membuat aplikasi perpustakaan ya, teman-teman. Tapi di sini saya pas ngaktifin debug bar itu di sini saya bisa memperhatikan ternyata di sini ada n+1 query problem gitu ya, teman-teman di sini. Nah, ini dia kan di sini kita ingin menampilkan beberapa kategori di sini dan juga author gitu ya, teman-teman di sini. Nah, eh di dalam looping kita mau ngelooping lagi gitu ya, teman-teman. Di dalam perulangan kita mau ngelooping data lagi gitu ya. Nah, ini secara default si Laravel itu kan fitur lazy loadingnya itu aktif gitu ya, teman-teman. Nah, lazy loading itu seperti apa? Lazy loading itu nanti ketika kita ingin membutuhkan data yang dinamis, itu kita bisa langsung panggil si functionnya gitu ya, teman-teman yang ada di model itu. Gimana sih contohnya gitu ya? Nah, kita coba cari aja kali ya, Laravel lazy loading. Oke, yang dari dokumentasi resminya ya teman-teman, kita lihat ya. Kita masuk ke bagian ini dulu ya teman-teman, lazy loadnya dulu. Oke, ini lazy eager loading, jadi memanfaatkan gimana cara kita melakukan eager loading di lazy loading gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat. Oke, kita bakal coba lihat di bagian ini dulu ya teman-teman ya. Di eager loading aja kali ya. Oke, nah ini ketika kita melakukan ini ya teman-teman, kita mau ngelooping semua buku dan buku itu kan berelasi dengan author gitu ya. Nah, ini dia akan mengeksekusi function ini gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi, kalau misalnya kita punya 25 buku, dia akan ngejalanin 26 query gitu ya. Nah, ini itu akan banyak query dari si buku itu karena kan kita mau menampilkan semua buku tapi ya kita harus ngelakuin misalnya ada 25 buku ya berarti nanti query-nya itu akan ada 26 gitu ya teman-teman. Nah, itu sangat-sangat memakan memori di bagian database-nya nanti teman-teman. Nah, maka itu kita bisa pakai eager loading seperti ini. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa Laravel secara default itu menggunakan lazy loading. Jadi ketika kita nggak menggunakan eager loading, di sini ini akan memanggil function author yang ada di model book ini ya. Ketika kita melakukan perulangan, nah book ini kan instance-nya itu dari si class book yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ini dicek, ini adalah instance of dari si class book ini gitu ya teman-teman. Yang dimana nanti dia punya ini author gitu ya. Nah, nanti ini kan dia melakukan perulangan gitu ya sebanyak jumlah bukunya. Nah, si author ini akan melakukan query juga ke bagian model si author gitu ya teman-teman, ke bagian tabel author. Nanti ini akan terus-terus melakukan query sebanyak ya kalau misalnya datanya ada 25 gitu dia akan menjalankan 26 query gitu ya. Oke. Nah, untuk mencegah hal itu kita bisa gunain eager loading seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa gunain eager loading seperti ini. Nah, kita tinggal tambahin kata kunci with. Nah, terus ininya yang mau direlasi ini apa gitu ya, author gitu ya teman-teman. Nah,
Author ini masuk di sini ya, harus sesuai dengan nama function yang ada di model ini, gitu ya. Nah, nanti dia akan eh, menjalankan perintah seperti ini, yang dimana kita memanfaatkan in gitu ya pada SQL. Jadi kita mencari data pada tabel author yang dimana ID-nya itu harus berupa 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Dan ini akan mencegah n plus 1 query gitu ya teman-teman. Nah, n plus 1 query ini adalah suatu problem, n plus 1 query problem gitu ya, yang dimana ketika kita ingin melakukan perulangan data. Nah, dan di perulangan itu ada sebuah perintah SQL yang akan dieksekusi, dan itu sangat-sangat tidak recommended ketika kita melakukan perulangan. Kita terus ngelakuin query pada SQL, pada database, itu sangat-sangat tidak recommended. Makanya ketika kita tujuannya hanya untuk menampilkan data gitu ya teman-teman, kita menampilkan data keseluruhan ya, maksud saya. Untuk menampilkan data secara keseluruhan, kita jangan menggunakan yang namanya lazy loading ya teman-teman. Kita pakai yang namanya eager loading gitu, kayak gini. Kalau lazy loading itu kan kayak gini ya teman-teman. Nah, ini contoh dari lazy loading dalam perulangan. Nah, lazy loading dalam perulangan itu sangat tidak direkomendasikan, khususnya di Laravel ya teman-teman. Nanti dia akan menciptakan n plus 1 problem gitu ya. Nah, oke. Di sini saya contohin ya. Nah, ini adalah cara salah ketika kita menggunakan lazy loading gitu ya teman-teman. Lalu cara kapan kita harus menggunakan lazy loading gitu? Ketika kita ingin menampilkan data tunggal aja gitu ya teman-teman. Misalnya eh buku dengan ID 1, kita pengen dapetin buku dengan ID 1, kita bisa pakai function find gitu ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk menampilkan si autornya, kan kita ingin melakukan relasi gitu ya dengan tabel autor untuk menampilkan si autornya. Nah, kita tinggal kayak gini aja, book author gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman untuk menampilkan author, dan kita menggunakan fitur lazy loading. Nah, secara default Laravel itu emang udah menggunakan fitur lazy loading gitu ya teman-teman. Tapi ada sih sebenarnya cara untuk kita mencegah lazy loading. Kita bisa gunain ini model titik dua titik dua prevent lazy loading. Jadi kita mencegah yang namanya lazy loading query gitu ya di Laravel. Nah, ini ya jadi perbedaannya teman-teman untuk uh, eager loading dan lazy loading. Kapan kita harus menggunakan eager loading? Nah, kita harus menggunakan eager loading ketika kita ingin menampilkan keseluruhan data dan data itu akan berelasi dengan tabel lain. Kita gunakan eager loading kalau misalnya kita ingin melakukan uh, query, sorry, kita ingin menampilkan semua data, dan data masing-masing dari data tersebut itu memiliki relasi, entah itu relasi one to many, many to many. Nah, kita pakai eager loading ya teman-teman untuk menampilkan keseluruhan data tersebut. Nah, kan karena untuk menampilkan keseluruhan data kita membutuhkan perulangan untuk menampilkan datanya gitu ya, data dari masing-masingnya gitu ya. Kita butuhkan perulangan. Nah, itu kita pakai yang namanya eager loading kalau misalnya kita mau menampilkan semua data ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan data tunggal, satu data aja, nah lazy loading ini bisa kita gunakan teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi harus misalnya di sini kan kita tahu ya booknya berapa gitu. Nah, pasti nanti ini datanya ada gitu. Misalnya di dalam tabel book itu kan ada author ID gitu ya. Ya, kita bisa aja misalnya di sini author name gitu ya. Di sini kita gunain data sebelumnya kayak gini. Kita lakukan ini aja teman-teman. Kita lakukan where biasa. Dimana cuman kan ini kan rada sedikit panjang gitu ya teman-teman ya kodenya ya. Dimana misalnya tabel di dalam tabel author itu ada kolom nama gitu ya. Jangan nama deh, name, sesuaikan dengan ini ya. Nah, kita ambil author ID-nya gitu. Sorry, ini kita
cari berdasarkan ID lagi ya teman-teman. Misalnya di sini kolom ID gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngelakuin pencarian berdasarkan primary key, kita bisa pakai find yang seperti ini sih di atas. Cuman saya udah terlanjur pakai where. Misalnya ID-nya harus sesuai dengan ID yang ada dari hasil query book yang ada di sini ya. Nah, misalnya nama kolomnya adalah author ID di dalam tabel books gitu ya. Nah, kita bisa aja pakai cara seperti ini. First, nah, untuk dapetin author name ya, kita bisa langsung kayak gini, name. Nah, kayak gini teman-teman, untuk melakukan pengambilan data author name pada data tunggal. Ketika kita tidak menggunakan fitur lazy loading ya. Nah, jadi ini cukup panjang juga ya teman-teman kodenya. Nah, kita bisa pakai aja nih lazy loading. Kayak gini. Nah, nanti dia akan secara otomatis mencari author name dari buku yang ID-nya satu gitu ya teman-teman. Nanti dia akan secara otomatis. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan uh, cara penggunaan lazy loading dan eager loading. Nah, oke sekarang kita lihat ya contoh kasusnya. Jadi tadi di sebelumnya kan saya lagi ngoding itu ya aplikasi yang website yang tadi nih. Nah ini dia di sini ternyata ada n+1 problem ya teman-teman di sini. Di sini kan saya ujung-ujungnya pengen menampilkan semua data gitu ya teman-teman. Nah di sini dia akan melakukan query satu persatu, melakukan pencarian data gitu ya teman-teman. Nah ini bisa kita cegah eh, query seperti ini bisa kita cegah gitu ya. Bisa kita persingkat ya, bisa kita persingkat. Sorry bukan kita jika, tapi kita bisa persingkat dengan menggunakan in ya, SQL in gitu yang tadi udah kita bahas gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini adalah looping di dalam looping ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan itu ada di sini ya view-nya ya. Nah, di sini dia akan melakukan pengambilan data gitu ya, data kategori. Jadi ini saya eh, ada contoh many to many ya. Jadi banyak buku punya banyak kategori gitu ya teman-teman. Nah di sini saya melakukan bukan saya sih sebenarnya, ini orang ini melakukan looping yang bikin websitenya ya. Melakukan looping lagi untuk mengetahui masing-masing dari si buku ini kategorinya apa aja. Misalnya ini, oh ternyata ini gitu kategorinya. Yang data pertama ini kategori, yang data kedua itu kategorinya ya, yang udah kita looping. Nah ini itu sebenarnya dia akan nah oke kita dari sini dulu ya, dari kategoris ya teman-teman. Kategoris ini dia emang udah sebenarnya tuh udah eager loading, dia diambil dari sini kategoris. Nah, sebenarnya di dalam model book ini udah ada function kategoris yang dimana dia nanti akan merelasikan gitu ya teman-teman. Oke, nah ini di dalam kategoris ini, nah ketika kita looping, ini kan berarti ini yang kategori ini itu udah instance of dari si model kategori ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dulu di bagian model booknya di sini, itu pasti ada function kategori. Nah ini udah termasuk book kategori ya teman-teman. Book kategori ini adalah tabel apa ya, pivot table kalau nggak salah ya namanya, pivot table atau tabel untuk melakukan many to many gitu ya. Karena kan kalau misalnya many to many relationship itu kan dia butuh tabel yang tabel perantaranya ya. Book kategori ini. Nah, di sini kan ada kategori gitu ya. Nah, berarti kita balik lagi ke books ya. Nah, yang kategori ini berarti dia udah secara otomatis instance of miliknya ya, milik dari si book kategori yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, nanti dia akan, karena dia ini ada di dalam looping, dia akan memanggil function ini kategori. Nah, itu akan melakukan where ya, teman-teman, akan melakukan seperti ini. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, kalau kita lihat di sini, sorry. Di bagian
book controller dia ke kategoris. Oke, ini akan oke, kita balik lagi ke books. Sorry, ini yang kategoris ya, kita masuk ke kategoris. Kita masuk ke book kategoris ini. Iya benar, dia hash menu-nya itu dari sini ya, dari book kategori gitu ya teman-teman. Oke, berarti yang tadi udah punya miliknya si itu ya, yang dolar ini. Benar, ini dolar kategori udah instance of dari si kelas book kategori gitu ya. Jadi nanti karena dia melakukan perulangan, dia bakal terus manggil si kategori ini nih teman-teman gitu ya. Oke, dia bakal terus manggil ini. Nah, itu adalah kita menggunakan fitur, sebenarnya kita menggunakan fitur lazy loading di dalam perulangan ya teman-teman. Jadi untuk itu kita cegah ya. Kita jangan menggunakan fitur lazy loading di dalam perulangan. Ini karena dia eh, melakukan relasi di dalam relasi, dia kita bisa pakai kayak gini aja. Kategori nanti kita akan butuh function, kita akses lagi. Ini kan kategori sini udah instance of book kategori ya sebenarnya. Ini kategori. Nah, ini ada lagi nggak kira-kira author? Nah, kita lihat lagi di dalam kelas book. Itu authors. Nah, ini dia udah instance of book authornya. Ini book author. Di sini ada function author ya. Kita panggil author. Oke. Saya kira cukup segini aja sih ya, teman-teman. Kita fix dua itu aja. Oke, sebelumnya ini query-nya 22 ya, teman-teman. Kita perhatikan lagi. Apakah ada jumlah query yang berkurang atau tidak? Oke, ini loading. Oke, sekarang jumlah query-nya itu udah 17 ya, teman-teman. Yang tadinya 22. Nah, 22 query yang tadi itu masih bisa bertambah ya, teman-teman. Itu menyesuaikan dengan jumlah kategori di masing-masing setiap bukunya. Nah, jadi itu bakal kita bayangin lah. Misalnya dalam satu buku itu memiliki banyak kategori gitu ya. Misalnya dalam satu buku itu punya 10 kategori gitu ya. Masing-masing buku, misalnya buku ada 5 dan masing-masing dari buku itu ada 10 kategori gitu ya. Dan total si bukunya itu kan ada 5. Berarti 5 kali 10 aja tuh teman-teman. Untuk menampilkan kategori buku aja. Berarti udah 50 query yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Itu akan sangat memakan memori di bagian ini juga ya, di bagian database-nya akan nge-lag nanti ya teman-teman. Kalau misalnya ujung-ujungnya kita mau menampilkan data keseluruhan dari si kategori. Jadi kalau misalnya mau, kata kuncinya kayak gini ya teman-teman. Kalau kita mau melakukan query get all gitu ya, melakukan uh, pengambilan semua data, kita manfaatkan fitur eager loading ya. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan data tunggal, kita pakai fitur lazy loading gitu ya kata kuncinya teman-teman. Nah, tadi di sini udah di fix nih query-nya, kita pakai in untuk yang ininya ya, author dan kategoris gitu ya. Oke. Ini kalau nggak salah tuh dia satu buku bisa memiliki banyak author sih. Gitu. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian ya yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Gimana cara kita mencegah supaya website kita lemot dan terhindar dari N+1 query problem. Dan kita juga tadi udah bahas kapan kita harus menggunakan fitur lazy loading dan kapan kita harus menggunakan fitur eager loading pada Laravel itu ya, teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.